Oke, isian. Pertama kan ada icon, kemudian ada title, kemudian di bawahnya ada card ya, yang ngebungkus beberapa kolom, ada email, kemudian ada password dan confirm password, itu register ya. Kemudian di bawahnya lagi ada button register, di bawahnya lagi ada tawaran apakah kamu udah punya akun atau belum ya, yang akan ngedirect ke login screen ya. Itu soal register screen. Udah? Oke. Terlalu kecil atau cukup? Oke. Cukup? Oke. Untuk logikanya untuk button juga sudah kita masukkan ya, dan juga termasuk dengan validatornya. Jadi validator itu untuk ngecek nih apakah isiannya valid atau tidak. Misalkan email itu dia harus akhirnya itu gmail.com ya. Di masukkan juga keyboard input type-nya adalah register ya, atau email. Kemudian di password itu kita ada logika juga karena kita punya button mata ya, untuk show dan juga untuk show off, untuk ngelihat dan untuk menutup gitu kan. Defaultnya adalah kita pas ngetik itu dia terenkripsi atau tertutup ya, bulat gitu kan. Itu udah bisa kita kasih logikanya juga. Kemudian ada validatornya juga, untuk password itu minimal 6 karakter. Kalau confirm password itu validatornya adalah harus sama kayak isian di password. Itu untuk register screen. Sudah ya. Kemudian kita bisa lanjut ke login screen ya. Silakan login screen itu kalian bikin satu di auth ya. Jadi di auth itu silakan bikin file baru namanya login underscore screen.dart. Already. Berarti kita udah punya ya. Tinggal buka aja. Kenapa? Apa? Oh iya betul. Bentar ya. Forgot. 25 minutes. Kalau ngantuk silakan siapkan minumnya. Bisa juga bawa minum biar nggak ngantuk. Jadi nanti bisa minum ya. Pomodoro sudah mulai. Jadi kita juga sudah punya file yang bernama login screen. Kita langsung aja ya bikin login screennya. Tentu aja sama di login screen juga dia ada perubahan state. Jadi kita pakainya STF, status widget. Di sini namanya login screen ya. Kemudian di sini kita bikin satu ya untuk register tab. Di sini kita bikin satu final variable ya, dengan tipe datanya void callback ya. Kemudian on register tab ya. Di sini kita tambahin yang merah comment titik control titik at final initializing. Sudah? Connection not good ya? Oke. Udah ya. Kemudian di sini kita mau bikin beberapa, kayak kemarin di register screen kita punya beberapa controller untuk isiannya. Di sini juga sama. Di login screen ya. Ini kita akan buat seperti ini. Jadi silakan kalian buka di login screen extensinya sebelum override build-nya. Sebelum override build ya kita akan bikin beberapa. Jadi di sini silakan di enter. Jangan sampai salah lokasi ya. Yang pertama final underscore form key. Tentu aja kita punya form isian apapun kita pasti panggil form key. Global key ya. Kemudian di sini generic manggil dari form state. Kemudian di sini sebuah function jadi ada itunya. Oke. Kemudian final email controller kita panggil text editing controller, kemudian final password controller
text edit controller. Kemudian untuk out service-nya, karena kita ada proses autentikasi di sini ya, jadi kita manggil kelas yang udah kita buat yaitu out services. Kemudian untuk loading, bool is loading. Pertama kali kita false set ya, sebagai false. Kemudian bool obscure password true. Is loading kenapa pertama kali false ya, karena kita kan ketika buka login screen nggak langsung loading, tapi loading itu tuh dilakukan ketika kita habis ngisi terus kita klik tombol login. Kemudian untuk obscure password kenapa kita set true, karena obscure itu untuk membuat teks yang kita ketikkan itu menjadi terenkripsi, menjadi bulat-bulat, jadi dia pas awal true. Kalau dia mau kelihatan, dia harus ngeklik atau press pada icon mata ya. Kemudian kita bikin satu function asinkronus untuk memproses ketika dia login future, akan kemudian dia generic untuk menandakan dia itu sebuah function yang tidak memiliki nilai kembalian. Void namanya adalah login, dia sebuah private function. Asinkronus kita tampilkan async keyword, kita kasih kurung awal. Kemudian kita kasih kondisi di sini kalau misalkan sudah divalidasi atau belum ya. If kondisinya adalah kalau misalkan form key ya, kemudian current state itu tervalidasi atau tidak. Kita kasih bank dulu, bank tervalidasi atau tidak ya. Kalau misalkan sudah tervalidasi berarti kan tervalidasi atau tidak ya. Kalau ini adalah sudah tervalidasi, tapi kalau kita belum tervalidasi ya, dia akan menampilkan loading, jadi dia menunggu sampai dia validasinya selesai, jadi kita tambahkan not, artinya kebalikannya ya, dia akan mereturn. Kondisinya set state seperti ini ya. Kita bikin menggunakan row function ya, dia akan mengembalikan loading indikator ya. Is loading nilainya true seperti ini ya. Jadi kalau misalkan dia proses validasinya belum selesai nih, dia akan memberikan set ya. Is loading sama dengan true. Kemudian ketika dalam proses menunggu ya, atau proses validasi, kita menjalankan try catch. Kita buka try ya. Kondisinya dia menunggu apa? Menunggu proses autentikasi itu berhasil atau tidak. Kan login kan beda sama register. Kalau register itu dia ngecek juga, sama sih sebenarnya sama. Kalau register itu kan dia ngecek, ngedaftarin kan. Misalkan dia ngedaftarin tia@gmail.com, dia akan ngecek apakah tia@gmail.com sudah ada di database atau belum. Ya kan? Kalau misalkan di login sama, dia ngecek juga. Dia login pakai email dan password. Apakah email dan password tersebut sudah terrecognize di Firebase atau belum? Sama. Jadi kita try async pasti ada wait ya, wait. Kita manggil di sini out service biar out service yang kerja gitu kan. Kita sign in with email and password ya. Sign in with email and password, kita diminta untuk mengisi dua parameter yaitu email dan password. Email and password ya. Pertama emailnya kita isiin zip email controller, untuk password kita isikan password controller, email controller ya kan, dot text dot trim. Kemarin trim fungsinya untuk apa? Biar nggak spasi itu. Kemudian yang kedua password controller sama text trim. Ini kalau benar ya, kalau proses pertama benar, block try akan dijalankan. Kalau error berarti kita harus bikin kondisi atau bikin action di dalam block catch ya.
if mounted. Kemarin mounted apa? Kalau misalkan widget itu masih aktif gitu ya kemarin, dan ada di widget tree mounted, dia akan melakukan atau akan memberikan sebuah informasi melalui scaffold messenger, melalui snack bar ya. Jadi scaffold messenger ya kan, of context, kemudian show snack bar, show snack bar, dapat di snack bar class. Kemudian kontennya kita kasih teks, datanya kita ambil dari error terus kita jadiin string ya. Kalau misalkan kalian nggak mau ngambil dari error, kan kalau ngambil dari error nih dia error misalnya tuh mentah gitu ya, teknikal banget biasanya. Tapi kalau teman-teman nggak mau, berarti kalian jangan manggil dari error, tapi langsung aja gini, misalkan an error occur, please try again later. Itu juga bisa, terserah kalian ya. Ini berarti kayak gini aja dulu. Kemudian untuk background color kita buat dia merah agar dia ternotis gitu ya. Background color red. Sudah. Salam. Nah, jadi kalau misalkan dia sukses, dia akan menjalankan dan memproses email dan juga password ya, sehingga dia bisa masuk ke halaman home. Tapi kalau error, dia akan menampilkan snack bar yang isinya an error occur, please try again later. Ini bisa kalian sesuaikan ya, karena dia bentuknya adalah string. Dia akan muncul di snack bar kalian. Oke, kemudian ada satu lagi yang namanya finally. Finally itu dia akan jalan ya, mau dia hasilnya error atau hasilnya sukses, finally itu akan tetap dijalankan. Jadi setelah kurung kurawal yang kuning, kita kasih bukan yang kuning ya, tapi yang biru kita kasih di sini finally. Oke. Kita isi di sini is loading false. Kan kalau misalkan di awal dia sedang memproses kan dia loading. Tapi kalau statusnya udah selesai ya, proses sudah selesai, mau dia error atau sukses, dia akan memunculkan yang sesuai. Misalkan kalau sukses ya dia berarti masuk ke halaman home. Tapi kalau dia error, dia akan menampilkan snack bar. Berarti errornya atau loading indikatornya udah hilang, ya nggak? Jadi kita di sini set untuk loading indikatornya sebagai false. Jadi if dicek kalau misalkan dia UI-nya ataupun widgetnya masih aktif. Jadi kita mounted di sini, mounted kalau misalkan masih aktif, kita set state-nya is loading false ya. Jadi set state ya. Kemudian kita bikin menggunakan arrow function di sini. Kemudian is loading sama dengan false. Gini ya. Sama banget alurnya kayak register screen. It's same. Jadi kalau on the register screen you have understand about the flow ya, code flow. Insyaallah for login screen you just ikutin aja. Bahkan bisa loh kita copy paste karena dia sama ya dari segi UI dan functionality, ya enggak? Paling ngubahnya di bagian yang dipanggil aja nih. Kayak misalkan dia bikin satu function login, kalau di register kan dia register ya kan. Sama out service-nya kita di sini manggilnya yang sign in bukan yang register. Gitu aja. Udah? Oke. Kalau misalkan untuk proses loginnya udah ya. Kita di sini mau ngasih tahu kalau misalkan dia udah berhasil pindah ya ke halaman home. Artinya kita udah mau ngilangin cache semua dari proses login ya. Kemarin kita pakai apa kalau mau ngilangin cache semuanya? Jadi nggak ke bawah lagi tuh cachenya atau jalan di background menggunakan function dispose override ya, override. Kemudian di sini kita bikin function tidak memiliki kembalian ya, namanya dispose. Ini untuk menghilangkan cache dan memastikan bahwasannya proses sign in itu tidak berjalan di background. Jadi kita langsung hilangin dispose ya. Jadi email controller dispose ya. Kemudian yang kedua untuk password juga sama, password controller dispose dan
Kemudian memastikan semuanya shipper.dispose. Ini memastikan nanti tidak ada cache maupun berjalan di latar belakang yang bikin aplikasi kita tuh nge-lag. Jadi dia hanya berjalan di UI atau proses yang berjalan aja. Kan kalau login register kan udah lewat, ya nggak? Masa dia mau masih berjalan di latar belakang? Itu kadang yang membuat aplikasi itu nge-lag gitu. Jadi ada proses yang sudah selesai tapi dia masih berjalan di background karena dia nggak dihilangkan cache-nya. Oke? Sudah? Kalau sudah, untuk logically itu sudah selesai, berarti kita tinggal define semua UI-nya. Oke, kita kemarin sudah bikin gradient scaffold ya, karena untuk background-nya itu di halaman login register dia gradient biru, ya nggak? Jadi untuk placeholder-nya kita ganti menjadi gradient scaffold yang sudah kita buat kemarin. Nah, dia minta beberapa parameter ya, karena kemarin pas kita bikin gradient scaffold kita membuat beberapa parameter, jadi kita ikutin aja. Yang pertama logo ya, icons, calendar, today, rounded. Kemudian title-nya, mesti mau ambil HP dulu, mau running project-nya biar kalian bisa lihat. Oke, kalian bisa lihat ya, untuk di sini nah di login screen seperti ini. Jadi dia pertama menampilkan icon sama ya kayak register kemarin,
Jadi pertama kita tadi iconnya namanya calendar today rounded, jadi kita sudah panggil. Kemudian kedua kita akan mengambil titlenya apa, subtitlenya kita kasih. Jadi kedua kita manggil parameter title, dia string ya, tadi tulisannya welcome back. Kemudian setelah title kita tadi ada subtitle string juga, namanya adalah login to continue. Nah, kemudian setelah itu kita ada kolom untuk menampilkan ini ya, cardnya. Kita panggil hello, kan? Child dulu dong. Child, kemudian hello, ya. Kemudian yang pertama kali kita panggil adalah Prosa, ya, Prosa. Untuk kolom Prosa berarti dia kanan kiri ya, karena dia kebalikan dari kolom. Kolom kan vertikal atas bawah. Kalau kita panggil cross axis alignment berarti dia akan mengeset kanan kirinya. Kita di sini Prosa jadi stretch biar dia ketarik kanan kirinya gitu ya. Kita nggak usah lagi ngurusin paddingnya berapa ukurannya. Children sebagai list ya, kita pertama masukin sebuah card. Di sini ada card. Jadi kita bungkus isian text fieldnya itu email, passwordnya kita dalam card juga dengan login buttonnya. Kemudian pertama kita di sini panggil card, ya, cardnya silakan panggil. Kemudian elevation dia 8, mirip banget sama kayak register screen ya. Shapingnya juga sama, shape rounded rectangle border, kita panggil di sini border radius ya, circular. Border radius circular nilainya 20. Oke. Next, kita mau manggil padding, child panggil padding ya. Kalau kecepatan bilang ya. Child. Kecepatan. Keluar enggak? Masih aman. Padding. Kemudian add inserts all. Add inserts all, jangan geometri ya. Nah, add inserts all nilainya adalah 24.0 ya. Baru deh kita panggil si formnya ya. Kita panggil formnya dalam child form, dia akan minta child lagi. Sudah, pertama key dulu, kita panggil form key kita. Nah, habis key dia minta child. Nah, baru deh childnya kita panggil kelas yang udah pernah kita buat, yaitu kelas oke, out text field. Di sini kita wrap sebagai kolom. Sudah Prosa stretch lagi. Children out text field. Text field pertama dia minta controller, kita panggil email controller. Ini buat yang email ya. Kemudian labelnya kita isikan email. Kemudian icon untuk email apa ya, email outline ya, icons dot email outline. Kemudian keyboard type-nya email. Text input address, text input type adalah email address. Kemudian validator sama banget kayak yang di register ya. Unnamed ini kita ganti jadi value. Sama ya. Apa validator untuk email apa? Tulis interior email, jadi dia nggak kosong ya.
Oke, kita buat dia nggak kosong, jadi value tidak boleh kosong. Is empty gitu kan, dia defaultnya adalah true ya. Nah, ini adalah nilai yang kita kondisikan, yang kita cek menggunakan ternary operator. Jadi value is empty, defaultnya true. Kalau benar kosong, berarti nampilan apa? Nilai true-nya. Kalau kosong, please enter your email. Kalau kosong disuruh ngisi dong, ya nggak? Kalau misalkan nggak kosong, dia nggak nampilin apa-apa, kasih nol aja. Sudah? Itu untuk out text field yang pertama. Kedua, out text field untuk yang mana? Password, gampang banget ya. Kita kasih koma, kita enter. Kita kasih size box dulu. Size box height karena dia kolom, nilainya adalah 16. Yap. Kenapa? Oh, silakan buka ininya. Kalau ada error di obscure text, silakan ini kalian tambahin label di sini. Tambahin label, tek. Di sini di obscure textnya required-nya dihilangkan. Udah? Sip. Yang mana lagi yang merah nih? Yang mana? Ini ya. Text from field, obscure text. Oh ya udah deh. Dia kan boolean. Boolean nilainya apa aja? True false. Ya udah, jadi kita kasih setelah label kita panggil obscure text, dia false. Udah gitu aja. Sip. Udah. Oke. Ada yang masih merah? Mana ya? Ini. Kita udah mau buat yang bagian emailnya. Kita break dulu 5 menit, nanti kita lanjut untuk yang password. Dewa for tracking, dokumentasinya udah diupload belum ya? Kira-kira mau kapan? Kenapa? Ya, mau kapan? Kenapa? Sekarang antrian ke bakal juga jadi Kabi. So ice Kabi.
coba. FYI ya, FYI. Jadi di coding itu lihat. Oke, ada bukannya ya. Jadi di sini kita gimana caranya memanfaatkan gitu. Ya, ada lagi error? Ada lagi? Oke, up. So, udah kayaknya. Siap? Siap? Pomodoro reset to 25 minutes. So, ya. Setelah sandbox tadi, kita kan sudah selesai untuk membuat isian untuk yang email. Sekarang kita yang password. Jadi setelah sandbox, kita buat untuk yang password. Kita panggil out text field-nya, ya. Dingin. Sensi, a bit. Dari kemarin sih dingin. Ya, sih. Oke, out text field pertama-tama kita masukkan controller, kita panggil password controller. For the label is password. Then for the icons, and then lock underscore outline. Then for the obscure text is obscure password. Then for suffix icon itu sebelah mana berarti? Sebelah kanan. Jadi kan kalau kita lihat di sini ada icon mata nih. Nah, ini kalau kita mau manggil ini, kita panggil di parameter suffix icon. Ya. Suffix icon di sini kita panggil icon button, dia minta on press dan juga icon. Apa sih ya? Nah, icon. Bingung ya? Oke, jadi suffix icon pertama kita panggil icon button, dah. Nah, di dalam icon button kita panggil parameter icon, dah. Kemudian kita kasih icon class, dah. Wah, pertama kita panggil dulu obscure password. Jadi si obscure password ini kita jadikan sebuah kondisi karena kita di sini mau ngasih ternary operator buat ngecek. Berarti kalau obscure password kan dia passwordnya kelihatan atau enggak kelihatan?
Nggak kelihatan. Kalau misalkan kondisinya passwordnya nggak kelihatan, nilai true-nya apa? Mata ketutup atau mata kebuka? Ketutup. Kita panggil icons, kemudian visibility underscore of outline. Nah, ini mata ketutup. Kalau false-nya ya berarti matanya kebuka, ya nggak? Icons, kemudian visibility outline. Sip, gampang ya. Nah, colornya untuk matanya apa tuh colornya? Biru ya, biru. Oke, setelah setelah ini kita kasih koma, kita enter aja. Kasih koma ya di sini ya, koma. Kemudian kita enter, kita kasih parameter color, kita panggil colors.blue. Shade-nya atau ketebalannya dia 600 aja. Sip. Udah. Itu untuk yang pertama. Untuk iconnya yang kedua, dia minta on press. Jadi setelah icon, setelah koma, kita enter, kita panggil opre. On press-nya kita kasih, kita panggil anonymous function yang pakai row seperti ini. Udah. Oke, kita panggil di sini set state. Set state. Ini sudah. Oke, karena dia cuman kebalikan, kadang-kadang matanya ketutup, matanya kebuka, ya kita tinggal panggil perbandingannya aja. Kalau misalkan dia true, ya kita tambahkan dulu arrow function, baru kita masukkan obscure password, ya. Tidak sama dengan tidak obscure password. Sip. Kayak gitu ya. Sudah. Validator untuk password apa? Ayo, validator untuk password. Misalkan nih, misalnya nih ya, lihat. Misalkan tia@gmail.com. Misalkan Tia salah-salahin 1 2 3 gini-gini. Login. Nah, kedua misalkan kosong. Kalau di login dia validatornya cuma 1, liatin. Login dia validatornya cuma 1, liatin. Mesti melakukan apa? Nah, cuma ini doang. Apa berarti? Ya berarti dia apa yang dicek? Kosong atau enggak gitu kan ya? Itu aja cukup untuk yang di login. Jadi di sini setelah icon button di enter, kita masukin validator ya. Kita masukin row function. Di sini kita ubah menjadi value. Jadi yang dicek adalah value isiannya. Value ya. Kemudian kalau value-nya kosong gitu kan. Value null, kemudian is sama dengan kosong gitu kan, is empty true, itu kan berarti kosong ya. Wait a second, sorry. It was done for morning. forget. So kita sampai sini ya, validator. Dah ya. Thank you so much. Let's close our session by setting hamdalah dengan satu majlis. Syukron jazakallah khair. Kita balik lagi. Abis cara pertama, abis English. Thank you. Iya emang.